Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kriteria media pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada MK Media dan Teknologi Pembelajaran PAI. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. Perkembangan teknologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi pada umumnya. Berbagai perangkat dan sarana yang modern berperan penting untuk mendukung optimalisasi proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, pengembangan materi atau bahan ajar dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah pengembangan bahan ajar dengan optimalisasi media. Media merupakan wahana penyalur informasi atau penyalur pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa secara garis besar, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa atau mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media yang digunakan untuk memperoleh pemahaman dan komunikasi. Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Media dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan. Diharapkan agar program media pembelajaran yang direncanakan selayaknya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang luas mengenai jenis-jenis media pembelajaran dan kriteria yang cocok bagi kebutuhan dan Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang luas mengenai jenis-jenis media pembelajaran dan kriteria yang cocok. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang luas mengenai jenis-jenis media pembelajaran dan kriteria yang cocok bagi kebutuhan dan karakteristik siswa. Pada video kali ini akan dibahas apa saja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis media pembelajaran dan bagaimana sih kriteria media pembelajaran yang relevan itu. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang apa saja sih jenis dan juga kriteria dari media pembelajaran, kita harus pahami dulu pengertian dari media itu sendiri. Pengertian media secara bahasa berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan suatu pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan tidak membosankan, agar apa yang ingin disampaikan oleh guru bisa dipahami oleh peserta didik. Seorang guru harus melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya menggunakan media yang sudah ada pada saat ini. Nah, media ataupun jenis media itu terbagi menjadi 6. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media penyaji, yang kelima media objek atau 3 dimensi, dan yang keenam atau yang terakhir ada media interaktif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu media visual. Media visual merupakan media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan, contohnya media gambar, foto, komik, poster, majalah, alat peraga, dan lain sebagainya. Media visual merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik akan merasa senang dan tidak membosankan. Apabila dikaitkan antara media visual dan pembelajaran, maka pembelajaran itu akan menarik, efektif, dan juga efisien. Karena seperti kita ketahui bahwa peserta didik itu terutama siswa yang masih sekolah dasar ya, masih berpikir dengan konkret. Visual adalah penggunaan materi yang penyerapannya itu melalui pandangan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan media pembelajaran visual adalah
proses penyampaian dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar itu terjadi. Media pembelajaran visual memegang peranan yang sangat urgent sekali dalam kegiatan pembelajaran, karena media pembelajaran ini dapat memperlancar suatu pemahaman dan memperkuat ingatan peserta didik. Visual dapat pula menumbuhkan motivasi siswa serta dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna, dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Nah, ada pun macam-macam dari media visual. Yang pertama tadi ada gambar atau foto. Gambar di atas adalah salah satu contoh dari media visual. Jadi fungsi media gambar di atas adalah untuk mempermudah pendidik ataupun peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan belajar. Dengan adanya gambar tersebut dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan pesan ataupun informasi sebagai bahan dari pelajaran. Juga mempermudah peserta didik itu sendiri dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat terjadinya tujuan belajar. Contoh media visual yang kedua ada peta konsep, seperti pada gambar di atas ini. Peta konsep adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dirangkum. Penyajiannya biasanya pokok-pokok materi yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung, sehingga membentuk suatu proposisi yang dapat dijabarkan lebih luas mengenai materi tersebut. Peran media visual seperti peta konsep ini untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan menarik minat peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif dalam belajar. Juga pembelajaran tidak menjenuhkan. Media seperti ini biasanya digunakan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pun bisa menggunakan media ini. Nah, contoh yang ketiga, ada poster seperti yang ada di gambar ini. Poster adalah media visual yang berupa gambar yang disertai tulisan, dan tulisan tersebut menekankan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya hanya dengan melihatnya sepintas saja. Selain itu, dalam penyampaian pesan melalui poster akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para penonton penglihatnya, karena poster dapat menarik perhatian dan mampu mempengaruhi dan juga memotivasi tingkah laku penontonnya. Selanjutnya ada media audio. Audio berasal dari kata audible yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Selain itu, audio merupakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Audio merupakan suatu elemen penting karena audio ikut berperan dalam membangun suatu sistem komunikasi dalam bentuk suara. Sebuah audio dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila audio tersebut berisikan tentang suatu materi pembelajaran yang akan dipelajari. Media audio sendiri dapat berupa sebuah rekaman. Dari pengertian di atas, bisa kita simpulkan ya bahwa media audio itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun rangkaian materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam melalui alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Dalam penggunaannya, media audio harus disesuaikan dengan aspek dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Media audio sendiri mampu menyesuaikan kecepatan siswa dalam belajar. Siswa yang lambat bisa mengulang pembelajaran karena media audio visual ini bisa menjadi tutor yang sangat sabar. Sementara siswa yang bisa belajar cepat bisa belajar sesuai kecepatannya. Media audio ini digunakan untuk menarik perhatian siswa sehingga dapat mempermudah siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Macam-macam dari media audio. Yang pertama ada laboratorium bahasa.
Nah, laboratorium bahasa ini merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar, mengajar, dan penerapannya menggunakan indera penglihatan. Media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa asing, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dengan adanya alat ini dapat mempermudah pendidik dan juga peserta didik tentunya dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Contoh media audio yang kedua ada radio. Radio adalah media yang berupa benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Fungsi radio sebagai media pembelajaran dapat memberikan informasi yang dimuat di dalamnya. Nah, itulah pengertian dan juga macam-macam dari media audio. Selanjutnya ada media audio visual. Nah, teman-teman, apa itu media audio visual? Menurut Yude Munadi, media audio visual adalah media yang melihatkan indera pendengaran dan juga penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan baik berupa pesan verbal maupun non-verbal yang terlihat seperti media audiovisual, juga pesan verbal dan non-verbal yang seperti media audio. Menurut Wina Sanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video dari berbagai ukuran film, kemudian slide suara, dan lain sebagainya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diasumsikan bahwa media audiovisual memiliki unsur suara dan gambar yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan atau informasi dari bahan pelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Menurut Arif Sudirman memaparkan, media audiovisual dapat berupa 1. Televisi. Selain film, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dan disertai dengan unsur gerak. Saat ini, televisi begitu menjamur sekali di dalam masyarakat. Televisi tidak hanya sebagai media hiburan saja, tapi sebagai media pembelajaran. Dengan televisi, siswa menjadi tahu kejadian-kejadian yang mutakhir pada saat ini. Contoh yang kedua ada proyektor LCD. Proyektor merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang menghasilkan cahaya yang amat terang tanpa mematikan atau menggelapkan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar hijau. Media LCD adalah sebuah alat elektronik berupa layar proyektor yang berfungsi menampilkan gambar visual sebagai sarana pendidikan yang dipergunakan untuk membantu tercapainya media pembelajaran. Contoh yang ketiga ada video gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara, dapat ditayangkan melalui medium video dan video compact disc atau VCD. Sama seperti medium audio, program video yang disiarkan sering digunakan oleh lembaga pendidikan jarak jauh sebagai sarana penyampai materi pembelajaran. Video dapat menyampaikan pesan yang bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksi. Jenis media yang keempat ada media penyaji, di mana pengertian media penyaji adalah alat yang digunakan oleh pengajar untuk menyajikan suatu materi secara langsung kepada siswa, memfasilitasi interaksi dan penjelasan. Ini termasuk media statis seperti papan tulis atau overhead projector, serta dinamis seperti slide presentasi atau software interaktif. Jenis dan contoh dari media penyaji yang pertama ada papan tulis dan overhead projector, di mana pengajar itu menulis atau menampilkan gambar untuk menjelaskan suatu konsep. Yang kedua ada slide presentasi atau PowerPoint, digunakan untuk menyajikan poin-poin penting dengan gambar, teks maupun animasi. Yang ketiga ada demonstrasi secara langsung. Pengajar menunjukkan proses seperti simulasi berkegiatan, misalnya wudhu, sholat. Kemudian media penyaji sama halnya
dengan jenis media lain, tapi tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, memungkinkan penyesuaian real time berdasarkan respons siswa. Kemudian efektif untuk menjelaskan konsep abstrak pembelajaran, tapi dengan visualisasi yang sederhana. Yang selanjutnya ada murah dan juga mudah diakses tanpa harus memerlukan teknologi yang canggih. Kekurangannya yang pertama, terbatas pada satu arah. Kemudian kurang interaktif jika tidak didukung dengan diskusi. Yang selanjutnya ada risiko kelelahan jika presentasi itu terlalu panjang. Jenis media selanjutnya ada media objek. Media objek adalah bahan fisik yang dapat disentuh atau diamati, seperti model atau benda nyata. Sedangkan 3 dimensi merujuk pada representasi spesial yang memberikan pengalaman mendalam, termasuk simulasi virtual reality atau VR atau augmented reality. Jenis dan contoh media objek 3 dimensi. Yang pertama, media objeknya dulu. Contohnya ada benda nyata seperti sketsa lukisan, model miniatur. Contohnya menggunakan model masjid untuk mengajar arsitektur Islam. Adapun contoh dari media 3 dimensi atau model 3D ini seperti miniatur Masjidil Haram, VR untuk simulasi haji, atau AR untuk melihat evolusi sejarah Islam secara interaktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media objek ini, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya, 1. Meningkatkan keterlibatan sensorik, membantu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media objek ini, kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan keterlibatan sensorik, di mana tentunya membantu siswa untuk memahami konsep PAI secara holistik, misalnya dimensi spiritual melalui pengalaman fisik. Yang kedua, efektif untuk pembelajaran kinestetik seperti praktik ibadah atau sejarah Islam dengan retensi yang lebih tinggi. Itu menurut Dales Kohn. Objek nyata memberikan pengalaman 90% lebih efektif. Adapun kekurangannya, yang pertama, membutuhkan biaya dan ruang penyimpanan untuk objek fisik. Yang kedua, teknologi 3D seperti VR mungkin mahal dan memerlukan pelatihan secara risiko isolasi jika tidak terintegrasi dengan diskusi kelas. Jenis media yang terakhir adalah media pembelajaran interaktif, di mana ini adalah alat bantu pembelajaran berbasis multimedia. Sebagai media ajar, media pembelajaran interaktif membantu pengajar menyampaikan pesan dan menjelaskan pesan atau informasi kepada siswa, yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna. Komunikasi aktif dua arah ini bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran. Ciri-ciri dari media interaktif ini, yang pertama, kemampuan merekam, kemudian menyimpan, melestarikan, kemudian kemampuan untuk merekonstruksi, dan kemampuan untuk memindahkan peristiwa atau objek. Berikut ini jenis-jenis media pembelajaran interaktif. Yang pertama ada virtual reality. Jadi mana virtual reality ini terdiri dari pengalaman digital mendalam yang membuat pengguna merasa seperti sedang menjelajahi dunia yang merupakan konstruksi digital atau kembaran digital dari realitas fisik. Pengembang dan perancang VR ini membangun lingkungan terkomputerisasi 3 dimensi fiksi rumit yang mencerminkan kenyataan. Saat Anda menggunakan perangkat VR khusus, Anda dibawa ke dunia virtual yang nyata, di mana Anda itu merasa sedang berinteraksi langsung dan juga hanya ada di ruang virtual. VR ini umumnya digunakan dalam pelatihan dan pendidikan kejuruan. Yang kedua, ada video game, situs web, dan juga video interaktif. Nah, itulah teman-teman jenis-jenis dari media pembelajaran. Ternyata yang seperti kita tahu itu media pembelajaran tidak hanya secara tatap muka antara pengajar dengan peserta didik, tapi jenis media di sini ada banyak sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada 6.
di mana masing-masing dari media ini memiliki ciri khusus dan juga memiliki contohnya masing-masing, di mana media tersebut ada yang menggabungkan dengan multimedia, ada yang secara interaktif, dan juga ada yang secara audiovisual. Nah, jadi kira-kira teman-teman di sini lebih suka belajar menggunakan media pembelajaran yang seperti apa sih? Selanjutnya kita masuk kepada kriteria media pembelajaran. Kriteria media pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kriteria umum dan kriteria khusus. Kita bahas yang kriteria umum dulu. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Namun demikian, secara teoritik bahwa setiap media pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas program pembelajaran. Sejalan dengan ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bahan integral dalam proses pendekatan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa kriteria umum berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instructional goal. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian instruksional umum atau tujuan instruksional khusus, bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Kriteria pemilihan media didasarkan atas kesesuaiannya dengan standar kompetensi dasar, dan terutama indikator. Kriteria yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan yang akan diajarkan. Kriteria yang kedua adalah kesesuaian materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk menyampaikan bahan tersebut. Misalnya, peran OS dalam komputer. Dengan demikian, media yang dianggap tepat adalah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kriteria yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya karakteristik siswa, baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif, dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Selanjutnya ada kriteria khusus. Kriteria khusus pembelajaran dapat dilihat dalam bentuk berikut ini. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam media pembelajaran. Yang pertama, kita harus memperhatikan akses. Ya, kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Misalnya, kita ingin menggunakan media internet. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi internetnya. Akses juga menyangkut aspek kebijakan. Misalnya, apakah murid diizinkan untuk menggunakannya di sekolah? Kemudian komputer itu terhubung ke internet atau tidak? Dan juga jangan hanya kepala sekolahnya aja yang menggunakan itu, tapi juga guru, dan yang lebih penting untuk murid. Murid harus memperoleh akses. Dalam hal ini, media harus merupakan bagian dalam interaksi dan aktivitas siswa, bukan hanya guru yang menggunakan media tersebut. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadikan media itu sebagai alat bantu siswa dalam beraktivitas. Misalnya bermain puzzle untuk anak SD. Siswa dapat menggunakannya sendiri, menyusun gambar hingga lengkap, flashcard dapat dikondisikan dalam bentuk permainan, dan semua siswa terlibat baik secara fisik maupun secara mental. Nah, itulah jenis dan juga
kriteria dari media pembelajaran. Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi materi pembelajaran. Penggunaan dan pemilihan media belajar itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena media dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media belajar. Antara lain adalah tema dan media yang digunakan harus sinkron dan juga seimbang, disesuaikan dengan kemampuan pendidik, peserta didik, dan lain-lain. Keenam media tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang berbeda-beda, tetapi fungsi dari media tersebut tetap sama, yakni untuk mempermudah dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar dapat tercapainya tujuan belajar dan juga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar. Pemilihan media itu perlu kita lakukan agar kita dapat menentukan media yang terbaik, tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran peserta didik. Untuk itu, pemilihan jenis media harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena begitu banyak jenis media dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai seorang pendidik yang baik, harus mempunyai wawasan yang luas agar mampu menghidupkan proses pembelajaran yang efektif dan memanfaatkan berbagai jenis media yang ada yang telah dipertimbangkan aspek fungsionalnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton ini. Dan saya, Firna Ayunda Putri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.